Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentar, saya buka dulu. Ya, sejarah peradaban Islam di masa Rasulullah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa sebelum kedatangan Islam, kondisi bangsa Arab, terutama di sekitar Mekah, masih diwarnai dengan paganisme. Paganisme itu penyembahan terhadap berhala. Yang tadi sudah kita singgung, ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Dan mereka juga, ada juga yang beragama Masehi atau agama Nasrani. Bukan beragama Katolik maupun Protestan ya, tapi agama Nasrani yang memang itu ajaran yang masih dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan agama Masehi ini atau Nasrani dipeluk oleh penduduk Yaman di wilayah Arabia Selatan, penduduk Najran dan juga Syam ataupun Syria, yaitu di wilayah utara. Kemudian selain agama Masehi atau Nasrani, ada juga agama Yahudi yang dipeluk oleh penduduk Yahudi imigran di daerah Yaman dan Madinah, serta agama Majusi, yaitu agama penyembah orang-orang Persia yang menyembah api. Yang tadi saya singgung ditaruh di atas tower. Tower untuk menaruh api, namanya api itu bahasa Arabnya anar, menjadi tempatnya api namanya manaroh. Nah sekarang menjadi menara yang dipakai ditaruh di masjid-masjid, itu menara. Lanjut, kita tahu bahwa Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi. Ketika itu Raja Yaman ya namanya Abrahah akan menyerbu Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, sehingga tahun itu disebut tahun gajah. Tapi motivasi utama Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah adalah ingin memindahkan Ka'bah ke Yaman. Kenapa? Karena dianggap bahwa karena adanya Ka'bah itu, kota Mekah menjadi ramai dan menjadi lalu lintas internasional, terutama untuk lalu lintas perdagangan. Sehingga itu paling utama adalah motivasi ekonomi. Dengan memindahkan Ka'bah ke Yaman, otomatis orang-orang akan berhaji ke Yaman. Kemudian lalu lintas perdagangan juga terpusat ada di Yaman, sehingga perputaran ekonomi akan semakin besar, akan semakin makmur. Itu tujuan utama. Tapi kan dia nggak ngerti bahwa Ka'bah itu adalah memang sejak zaman Nabi Ibrahim sudah didirikan di sana, ya. Itu bahkan dalam penelitian terakhir itu oleh para ilmuwan Islam, sesungguhnya 0 derajat itu ada di Mekah, ya, 0 derajat garis lintang, bukan bujur ya, garis bujur. Kalau sekarang kan 0 derajatnya Greenwich, ya, garis bujur 0 derajat di Greenwich. Tapi sesungguhnya menurut ilmuwan Islam itu 0 derajatnya dari Mekah itu. Tapi karena kita sudah kalah didahului oleh orang-orang Barat ya. Jadi 0 derajatnya dari Greenwich di Inggris itu. Kemudian Rasulullah menjadi yatim piatu ketika umur 8 tahun dan dia diasuh oleh kakek dan pamannya, yaitu Abdul Muthalib kakeknya dan Abu Thalib pamannya. Abu Thalib adalah adik dari ayahanda Rasulullah, yaitu Abdullah gitu ya. Saya kira sejarah ini kita sudah kenal semua lah. Kita ingin menyinggung sedikit. Pada umur 12 tahun Nabi Muhammad sudah mengenal perdagangan, sebab pada waktu itu beliau diajak berdagang oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, ke negeri Syam ataupun ke Syria. Walaupun belum sampai ke pusat kota di Syria, di Damaskus, beliau kemudian ketemu dengan pendeta Buhaira, seorang pemeluk agama Kristen Nasrani,
yang kemudian menyarankan supaya Muhammad waktu kecil, waktu itu umur 12 tahun, dibawa kembali ke Mekah, jangan melanjutkan perjalanan ke Syam. Apa alasannya? Ketika sedang beristirahat, sebelum sampai ke Syam, ketemu dengan perintah Buhairah, perintah Buhairah itu bertanya kepada Abu Thalib, itu siapa yang kamu bawa itu? Anak itu, anak muda ini. Ini anak saya. Ah, yang benar itu anak kamu. Benar anak saya, ngotot tuh. Artinya, saya yakin itu bukan anak kamu. Loh, apa alasannya gitu? Bab ini anak ini apa namanya ke depan dia akan menjadi nabi. Akhirnya jujur Abu Thalib bilang ini memang bukan anak saya, ini ada ponakan saya, anak kakak saya namanya Abdullah. Ya benar kan? Karena ini ada tanda-tanda nubuah, tanda-tanda kenabian, sebagaimana tertulis di dalam Injil yang saya baca. Apa ciri-cirinya? Kalau dalam perjalanan panas, kepanasan ada awan yang menaunginya. Kalau hujan nggak pernah kehujanan. Kemudian ketika aku lihat tadi dia duduk di bawah pohon, bersandar ke pohon, itu secara otomatis apa namanya daun-daunan itu melindungi dia dari terik matahari. Nah, kalau bukan seorang calon nabi, nggak mungkin mampu semacam itu. Oleh karena itu, tolong jangan di Muhammad kecil itu jangan dibawa sampai ke Syam. Nanti akan bisa-bisa menjadi berbahaya di sana karena banyak orang yang nggak suka dengan dia. Sebagaimana terus dalam Alkitab, Bapak kembali, nggak usah dilanjutkan perjalanan ke Syam, kembali aja ke Mekah. Itu kata Abu Thalib, pendeta Buhairah menyerahkan pada Abu Thalib. Gitu. Jadi oleh pendeta Buhairah sudah diketahui tanda-tanda calon nabi dalam pribadi Rasulullah SAW. Nah, dari pengalaman berdagang, maka setelah beranjak dewasa, beliau ingin berusaha berdagang dengan bawa barang dagangan Khadijah, seorang saudara wanita yang pada akhirnya menjadi istri beliau. Ini juga unik juga, ketika di kota Mekah tuh orang sudah terkenal Muhammad kecil itu, Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling jujur. Maka kemudian ketika dia membawa dagangan Khadijah, Khadijah dengan sangat gembira merintahkan silakan bawa dagangan. Dan Khadijah pun pernah mendapat informasi dari pamannya yaitu Warqah bin Naufal akan ada seorang calon nabi yang baru. Nah, indikatornya jatuh pada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu. Maka Khadijah ingin tes sampai di mana kebenaran informasi dari Alkitab tersebut. Maka kemudian Khadijah memerintahkan pada pegawainya, karyawannya yang namanya Maisarah, seorang laki-laki, Maisarah itu, supaya mengawal Muhammad kemana dia mau berdagang. Betul dikawal. Kejujuran Rasulullah sangat diakui. Misalnya beliau berdagang, ini saudara-saudara, saya bawa dagangan pakaian, ini modalnya 100.000. Silahkan mau ngasih keuntungan berapa buat saya. Karena orang-orang paham Rasulullah Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat jujur, dia nggak pernah berbohong, maka kemudian memberikan keuntungan. Ya, upaya saya beli dengan harga 105. Nah, 5.000 untuk keuntungan kamu. Saya kasih keuntungan 10.000. Jangan begitu. Dari modal awal 100. Sehingga dengan cara demikian malah keuntungan bisa berlipat-lipat yang diperoleh Rasulullah. Nah, sehingga di ketika usia 25 tahun Nabi Muhammad, Khadijah umur 40 tahun, beliau dilamar, sehingga menjadilah mereka menikah, akhirnya Khadijah menjadi istri beliau. Ya. Nah, di sekitar usia menjelang 40 tahun ini Nabi Muhammad minta izin kepada istrinya Khadijah untuk bertahanut di Gua Hira. Ya, dikasih modal, pokoknya apapun dilakukan didukung semuanya. Nabi bertahanut, berkholwat menyendiri di Gua Hira sampailah kira-kira sampai beberapa lama waktu di sana. Bekalnya habis, dia pulang. Di situ
istrinya Khadijah senantiasa menunggu-nunggu menanti-nanti kapan tanda-tanda kenabian itu muncul, ya. Karena masih penasaran, udah tahu kira-kira ini calon nabi, tapi kapan menjadi nabinya. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira tersebut, didatangi oleh malaikat Jibril, yaitu tiba-tiba datang kemudian merintahkan, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Nabi menjawab, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Nah, ini sekarang pertanyaannya untuk kita bersama, Bapak Ibu sekalian. Kenapa Nabi menjawab, ma ana biqari, aku nggak bisa baca? Ya. Argumen pertama, Nabi nggak bisa baca. Memang Nabi tidak pernah, memang Nabi buta huruf. Buta huruf. Tapi ingat ya, bahwa orang yang ummi atau buta huruf, nggak bisa membaca menulis, bukan berarti dia bodoh. Bukan berarti dia bodoh. Nabi memang nggak bisa baca. Kemungkinan pertama adalah Nabi dibawain tulisan. Baca Muhammad, baca Muhammad. Aku nggak bisa baca. Nah, berarti memang benar Nabi nggak bisa baca. Kemungkinan yang kedua, suasana tengah malam, nggak ada lampu, nggak ada apa. Iqra ya Muhammad, aku nggak bisa baca. Seandainya Nabi bisa baca, aku nggak bisa ngelihat karena disekap begini matanya nggak melihat gitu. Ma'ana biqari. Kemudian pertanyaan ketiga, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Karena malaikat Jibril tidak membawa tulisan. Loh, saya suruh baca apa ini? Coba kira-kira argumen mana yang paling benar? Siapa yang bisa menjawab? Dari perkataan pertanyaan Nabi, Iqra ya Muhammad, bacalah. Menurut Pak Nasir Asrakal ya di NTT, kira-kira gimana argumennya? Kenapa kok malaikat Jibril memerintahkan suruh membaca? Coba Pak Nasir. Ya, Pak. Ya. Kenapa malaikat Jibril memerintahkan Iqra, baca Muhammad? Nabi menjawab, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Apakah malaikat Jibril membawa tulisan? Kalau membawa tulisan berarti Nabi benar menjawab, aku nggak bisa baca karena memang tidak bisa membaca dan tulis. Kira-kira mana argumennya? Kalau dari saya, argumen tidak dibawakan tulisan. Tidak dibawakan tulisan. Ya. Terus kenapa memerintahkan membaca? Dalam kondisi baginda Rasulullah SAW, memang tidak mampu mengucap. Iya. Ya. Mengucap atau membaca? Kalau membacakan dilihat, Pak. Iya. Ya. Terus? Nah, ini kan kondisi tidak dilihat. Untuk melihat, mengikuti apa yang disampaikan itu. Ya, boleh. Jadi begini. Ya. Arti membaca bukan berarti membaca ada tulisan. Memang malaikat Jibril tidak membawa tulisan. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Arti membaca di sini bukan berarti membaca ada tulisan, ada yang dibaca, tapi mengucap, ya mengucapkan, ucapkan gitu loh. Sampai seperti ini. Marilah bersama-sama kita membaca doa. Apakah membaca doa itu ada bacaannya? Kan enggak ada. Marilah kita bersama membaca Al-Fatihah. Apakah ada yang dibaca? Tidak ada. Membaca di sini bermakna mengucap. Nah, maka Nabi mengatakan, "Ma biqari, aku nggak bisa ngucap apa." Maka kemudian dibimbing, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, makna membaca di sini adalah membaca yang tersirat. Membaca itu ada dua macam, membaca yang tersurat dan membaca yang tersirat. Itu adalah kunci untuk membuka pengetahuan, itu adalah diawali dengan membaca. Membaca yang tersurat adalah membaca tulisan, membaca huruf, mungkin kalau sekarang membaca laptop, membaca HP, informasi WA dan sebagainya. Membaca yang tersurat, ya membaca kondisi
sosial, ekonomi, politik, membaca orang lain, membaca diri sendiri, yaitu membaca. Ayat-ayat Allah itu ada yang qauliyah, yang tertulis dalam Al-Quran, ada yang kauniyah. Yang kauniyah di alam semesta adalah ayat-ayat Allah semuanya. Itulah yang harus dibaca oleh umat Islam. Ini makna membaca sangat luas sekali. Baik, maka begitu Rasulullah mendapatkan wahyu, beliau kemudian kembali, di situ dia menggigil ke ada rasa takut, ada was-was, kemudian minta diselimuti ya oleh Khadijah. Ditanya, ada apa suamiku? Kok kamu kok kepucat sekali? Ceritalah Nabi bahwa didatangilah seseorang mengaku namanya Jibril, aku disuruh membaca. Aku nggak bisa membaca. Baik, kalau begitu ayo ke tempat pamanku. Diajak ke pamannya Waraqah bin Naufal, ya seorang Nasrani. Kemudian diceritakan oleh Rasulullah, dia ketemu dengan namanya Jibril itu, yang memerintahkan membaca. Waraqah mengatakan, ya Muhammad, wahai ponakanku, sungguhnya inilah tanda yang datang kepadamu namanya Jamus, ya. Jamus itu ya malaikat Jibril. Itu dalam teks bahasa teks di Alkitab ya, Injil, Jamus itu adalah malaikat Jibril. Sebagaimana dia datang kepada Musa, itu. Beruntunglah engkau telah diangkat oleh Allah menjadi nabi. Seandainya aku masih muda, aku akan membantumu karena engkau akan terusir. Loh, apa saya akan diusir oleh umat saya? Ya, semua nabi diusir dari tanah kelahirannya. Dan engkau pun nanti akan diusir oleh umatmu sendiri. Nah, umat saya bingung masih. Gitu. Nah, kemudian setiap malam Nabi rasa was-was kalau kedatangan Jibril ada ketakutan. Maka kemudian dia minta diselimuti ketika tidur. Kemudian Jibril datang pada ayat yang berikutnya, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir warabbuka fakabbir al-ayah. Nah, ini diberitakan untuk Nabi harus menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Maka dalam ini dakwah Nabi dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah, yang dengan ciri pokok adalah pembinaan dan pendidikan tauhid dalam arti luas. Itu adalah bidang keimanan yang ditanamkan. Karena masyarakat waktu itu masih diwarnai oleh paganisme, penyembahan pada berhala. Kemudian periode Madinah, ciri pokoknya adalah pendidikan sosial politik dalam arti yang luas. Ya, masalah ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya itu periode di Madinah. Ya, kita tahu semua sudah. Nah, periode Mekah, dalam menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad melakukan dengan 3 cara, yaitu cara rahasia yang pertama kali. Pada tahapan ini, Nabi menyampaikan kepada kalangan keluarganya sendiri dan teman dekatnya. Siapa keluarganya sendiri? Yaitu Khadijah, ya, pertama. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ya Ali, sebagai ponakannya sendiri. Karena pamannya Abu Thalib sudah meninggal sudah lama, tinggal Ali. Sahabatnya siapa? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar orang pertama disebut As-Siddiq karena membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itu secara rahasia, ya, door to door lah. Gitu. Kemudian yang kedua semi rahasia. Beliau menyebarkan agama Islam dalam ruang hidup yang lebih luas, termasuk pada keluarga Bani Muthalib dan Bani Hashim, ya, klannya beliau. Itu semua didatangi satu persatu, door to door, didakwahi oleh Rasulullah. Itu semi rahasia, ya. Yang ketiga secara terang-terangan atau demonstratif. Nabi mengumpulkan orang-orang Mekah di sebuah tanah lapang, kemudian Nabi menyampaikan secara terus terang bahwa beliau adalah telah diangkat sebagai Nabi, ya, baik yang dikumpulkan dari kalangan bangsawan maupun kalangan hamba sahaya. Yang paling banyak mengikuti Nabi masuk Islam adalah dari kalangan hamba sahaya, karena mereka merasa tertolong, bisa terbebaskan dari perbudakan waktu itu. Dan yang menentang itu dari kalangan kaum bangsawan malah. Coba untuk Bu Asriati tolong dimatikan mic-nya ya, ini mengganggu suaranya ini. Bu Asriati, tolong. Nah, dakwah yang disampaikan Nabi ini mendapatkan penolakan masyarakat Quraisy dalam berbagai cara. Penolakan tersebut diantaranya adalah satu, ditolak secara lunak.
Cara ini dilakukan dengan menyebar propaganda bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pembohong, penjahat, dan juga membuat perpecahan di kalangan bangsa Arab. Jadi menyebarkan isu hoax, hoax kalau bahasa sekarang hoax, ya, supaya orang terpengaruh, dipengaruhi oleh propagandisnya itu. Jangan itu Muhammad itu pembohong, penjahat, dan sebagainya. Jadi dilakukan proses distorsi kayaknya sekarang itu, dijelek-jelekan. Yang kedua semi lunak, yaitu dengan membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwah Islamnya. Udahlah Muhammad, kau nggak usah berdakwah semacam itu. Kalau kamu kepingin harta, aku carikan, kumpulkan orang-orang kaya di sini untuk memberikan harta kepada kamu. Kalau kamu pengen kawin, perempuan mana yang kamu inginkan, nanti akan kami lamarkan untuk dirimu, ya Muhammad. Jadi mohon maaf, dulu itu bukan berarti akan diberikan secara cuma-cuma perempuan untuk terserah dinikahilah Nabi, tapi dilamarkan. Memang dalam Islam dari dulu khitbah itu mesti ada, ya, sudah ada melamar dan menikah. Kata Nabi, aku tidak perlu semuanya. Aku sudah merasa cukup apa yang diberikan Allah kepadaku. Itu kata Rasulullah. Nah, kemudian tindakan yang kasar dan keji, yaitu dengan melakukan penyiksaan atau penganiayaan baik secara fisik maupun non fisik pada pribadi Nabi maupun pada pengikut-pengikutnya. Di antaranya pernah dilakukan blokade, ya, di pemboikotan Nabi, di blokade di sebuah lembah di daerah Mekah sana itu tidak boleh berhubungan di dunia luar. Nah, sehingga banyak yang tersiksa. Termasuk juga Bilal bin Rabah itu disiksa di tengah terik padang pasir, kemudian ditidurkan ke arah batu, kemudian ditimpah batu di atas perutnya. Nah, itu penyiksaannya semacam itu. Itu tindakan-tindakan oleh masyarakat Quraisy. Nah, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tidak mudah karena mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Apa sebabnya kok mendapat tantangan? Pertama, alasan politik kekuasaan. Dikiranya Nabi Muhammad itu akan merebut kepemimpinan, ya, yang ada di wilayah kota Mekah. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dengan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk pada seruan Nabi Muhammad berarti tunduk pada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Maka klan yang lain menolak untuk itu. Kemudian faktor sosial, persamaan derajat sosial. Nabi Muhammad menyuruhkan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Sementara di kalangan masyarakat Arab waktu itu kan perbudakan masih berlangsung. Terutama dari kalangan budak-budak dari Afrika, mereka jadikan hamba sahaya. Ya. Dan untuk membebaskannya harus dibeli, kemudian baru dibebaskan. Nabi menyampaikan bahwa dalam Islam itu tidak ada perbedaan antara bangsawan dengan hamba sahaya. Sama-sama adalah makhluk di hadapan Allah. Sehingga misi utama Rasulullah membebaskan perbudakan. Sebelum munculnya human right, ya, ataupun HAM, itu Islam sudah mencetuskan hak asasi manusia, itu pembebasan hamba sahaya dari perbudakan. Kemudian faktor agama dan keyakinan. Para pemimpin Quraisy tidak mau percaya ataupun mengakui serta tidak menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Mereka tidak percaya akan adanya alam akhirat. Hidup ya sampai mati sudah selesai dalam pandangan masyarakat Arab waktu itu. Sementara Islam mengajarkan setelah kematian akan ada kehidupan yang lebih abadi lagi. Nah, itu maka orang-orang pemimpin Quraisy tidak mau percaya itu. Itu faktor agama dan keyakinan. Dan faktor budaya. Masyarakat Arab itu masih punya budaya taklid kepada nenek moyang yang merupakan kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab, sehingga sangat berat bagi mereka untuk meninggalkan agama nenek moyangnya dan mengikuti agama Islam. Yaitu yang beragama paganisme itu penyembahan pada berhala, itu adalah taklid. Dulu nenek moyang saya sudah begini kok, kami harus mengikuti agama yang baru bagi mereka, betul. Itu faktor budaya. Kemudian faktor ekonomi. Dengan adanya larangan menyembah kepada berhala,
otomatis pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Mereka akan kehilangan sumber pendapatan karena nggak boleh lagi menyembah berhala. Itu faktor ekonomi. Jadi banyak aspek ya kenapa Islam ditentang oleh kafir Quraisy pada waktu itu. Kemudian periode Madinah. Alasan utama Rasulullah bersama para sahabat melakukan hijrah ke Madinah adalah pertama, perbedaan iklim di kedua kota mempercepat dilakukan hijrah. Iklim di Madinah lembut dan watak rakyatnya yang tenang dan sangat mendorong penyebaran dan pengembangan agama Islam. Sementara kota Mekah sebaliknya. Kenapa Madinah kok orangnya lembut-lembut? Ya, tadi sudah pernah saya singgung bahwa watak suatu kelompok masyarakat itu dipengaruhi oleh lingkungan alam, ya, oleh lingkungan alam. Masyarakat pertanian seperti di Madinah, terutama pertanian kurma dan buah-buahan, itu mereka lebih lembut watak perilakunya, ya, lebih santun, dan kemudian kerjasama antar individu, antar masyarakat itu sangat kuat. Berbeda di kota Mekah. Mekah itu adalah hidupnya penuh dengan persaingan karena orang bisnis perdagangan. Namanya berdagang biasanya tingkat persaingannya lebih tinggi dibandingkan dengan petani. Ya. Kemudian di Mekah itu lebih keras lingkungannya, lingkungan alamnya, gersang, hanya penuh bebatuan di sekitar kanan kiri. Di kota Mekah kan penuh gunung-gunung batu, maka membentuk karakter watak yang keras. Itu. Oleh karena itu argumen pertama hijrah ke Madinah karena ingin berdakwah dengan suasana kelembutan di Madinah. Yang kedua, Nabi umumnya tidak dihormati di negaranya sendiri, sehingga Nabi Muhammad pun tidak diterima oleh kaumnya sendiri. Semua nabi-nabi tidak diterima di kalangan umatnya, tapi akan diterima di tempat wilayah yang lain. Ya. Kiai-kiai, ulama-ulama di kampungnya sendiri nggak terkenal, tapi justru terkenal di tempat yang lain. Ini satu alasan, ya. Kemudian yang ketiga, tantangan yang Nabi hadapi tidak sekeras di Mekah. Itu di Madinah tidak sekeras di Mekah. Oke. Dalam periode ini pengembangan Islam lebih ditekankan pada dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, Nabi meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah. Di antara pertama mendirikan masjid. Masjid rupanya bukan hanya sebagai sarana peribadahan, ibadah mahdoh, ibadah formal, akan tapi juga untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Tempat bermusyawarah, mengadili perkara-perkara. Ya. Jadi masjid ini memegang penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Itu masjid. Masjid pertama adalah Masjid Quba, yaitu di mana Rasulullah sebelum masuk kota Madinah dari Mekah, itu untanya berhenti di tempat yang namanya sekarang Quba. Di situlah Nabi mendirikan masjid. Tapi jangan dibayangkan masjidnya seperti sekarang langsung ada tembok, ada atapnya. Dulu belum. Baru seperti batas, menggunakan batas pakai batu ditumbuk-tumbuk, ya. Sekarang Masjid Quba, kalau masjidnya Quba sekarang udah bagus, ya, di era modern. Maka bagi para kalau kita naik haji, biasanya mulai berangkat, ya, misalkan dari gelombang pertama, masuk pertama kali ke Madinah, turun pesawat dari Madinah, setelah Arba'in, perjalanan menuju ke kota Mekah, biasanya berhenti dulu di Masjid Quba. Nah, untuk sholat sunnah 2 rakaat di sana. Biasanya begitu. Masjid yang pertama kali. Kemudian program Nabi yang kedua adalah mempersatukan dan mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Kaum Ansor adalah asli orang-orang Madinah, ya. Ansor sebagai penolong, kata-kata Nasoro yang soru di Ansor, penolong, yaitu menolong kaum Muhajirin, orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka karena tidak punya apa-apa, harta-hartanya ditinggal, kemudian di Madinah ditampung, dipersaudarakan oleh
Nabi Muhammad dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Betul ya. Kemudian yang ketiga, melakukan perjanjian, membuat perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dan bukan muslim, atau orang Islam dan non-Islam. Ya, disitulah Nabi menciptakan toleransi antar golongan yang ada di Madinah. Oleh karena itu, Nabi membuat perjanjian antara kaum muslimin dan non-muslim. Kesepakatannya dalam hal bukan ibadah, tapi masalah sosial, politik, dan ekonomi. Kalau masalah akidah dan masalah ibadah tidak bisa ditoleransikan. Tapi hal yang sifatnya sosial, seperti misalnya apabila ada musuh menyerang kota Madinah, maka semua warga masyarakat, baik yang Islam maupun non-Muslim, itu harus bersama-sama mempertahankan kota Madinah. Jadi kerjasama macam itu. Kerjasama perdagangan, persilahkan dengan orang non-Muslim. Nah, perjanjian kerjasama tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut dengan Piagam Madinah. Itu yang sangat terkenal sampai sekarang. Madinah Charter. Menurut Ibnu Hisham, isi perjanjian tersebut antara lain satu, pengakuan atas hak pribadi, keagamaan, dan politik. Masing-masing orang berhak beribadah menurut agamanya masing-masing. Nah, dan masing-masing juga memberi hak politik bersama yang sama. Kemudian kebebasan beragama terjamin dalam semua umat. Silakan masing-masing melakukan ajaran agamanya. Kemudian adalah kewajiban kaum penduduk Madinah, baik muslim maupun non-muslim, dalam hal moral maupun material. Mereka harus bahu-membahu menangkis semua serangan terhadap kota Madinah. Itu kesepakatan bersama atau konsensus bersama. Kemudian Rasulullah adalah pemimpin umum bagi penduduk Madinah. Pada beliaulah di bawah segala perkara dan persediaan yang besar untuk diselesaikan. Jadi Nabi Muhammad bukan sekedar seorang nabi saja, tapi juga memimpin semua suku-suku. Ya, jadi ya, dia pemimpin seluruh kaum suku-suku. Ya. Yang kelima, Nabi meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru, masyarakat yang baru dibentuk. Yang keenam, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam. Nah, perjanjian tersebut namanya Piagam Madinah yang berisi undang-undang yang dikenal dengan Konstitusi Madinah atau Madinah Charter. Ya. Konstitusi Piagam Madinah ini secara garis besar menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Yaitu bidang politik. Pertama, dalam Piagam Madinah menerapkan sistem musyawarah. Apapun penyelesaian masalah harus dengan musyawarah bersama. Bukan otoriter. Ya. Harus dengan cara bermusyawarah. Di bidang keamanan, bahwa seluruh warga negara berhak mendapat keamanan dan kemerdekaan. Apapun agamanya, apapun sukunya. Ya. Kemudian ketiga, bidang sosial. Nabi meletakkan dasar persamaan di antara manusia. Tidak ada perbedaan antara orang yang kaya dan orang miskin, pejabat maupun rakyat, bangsawan maupun rakyat masyarakat biasa, tidak ada perbedaan. Kenapa? Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Nabi bahwa yang paling mulia di sisi Tuhan itu bukan hartanya, bukan apanya, tapi karena ketakwaannya. Ya. Maka orang-orang budak-budak itu dibebaskan semua oleh Nabi. Di bidang ekonomi, Nabi menerapkan sistem yang dapat menjamin keadilan sosial. Misalnya orang miskin yang nggak mampu harus berhak untuk memperoleh zakat, ya, yang kita kenal dengan 8 asnaf itu, fakir, miskin, amil, ghorim, ada 8 asnaf, ya, golongan-golongan yang berat. Itu adalah bagian dari penyelesaian solusi masalah-masalah ekonomi umat. Yang kelima, bidang keagamaan.
Hak beragama dijamin, namun harus memiliki sikap toleransi terhadap kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau penduduk kota Madinah. Orang Yahudi mau menjalankan agamanya silahkan. Orang Nasrani ya silahkan, tanpa saling ganggu-mengganggu. Nah itu, semuanya dijamin. Tidak dipaksa untuk mengikuti Islam. Karena dalam Islam kan la ikraha fiddin, tidak boleh ada pemaksaan dalam hal agama. Oke. Adapun penjabaran dari piagam ini yang dicarikan sebagai dasar dalam membina masyarakat Islam yang baru dibentuk Rasulullah meliputi beberapa prinsip. Pertama, prinsip al-ukhuwah. Ini piagam Madinah. Al-ukhuwah itu persaudaraan. Ukhuwah ini meliputi ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah islamiyah. Brotherhood atau persaudaraan. Ukhuwah basyariah itu adalah persaudaraan sesama manusia. Ya, manusia apapun golongannya, sukunya, pangkatnya, dari manapun, asal dia masih namanya manusia adalah saudara-saudara kita. Nggak peduli itu agamanya apapun. Ada ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sesama bangsa. Bagi bangsa Arab waktu itu adalah bersaudara apapun agamanya, selama dia sebagai bangsa Arab, orang Arab adalah saudara-saudara sendiri. Sama dengan kita di Indonesia. Apapun sukunya, etnisnya, tinggalnya dimanapun selama masih dalam wilayah NKRI, yaitu adalah saudara-saudara kita. Ini namanya ukhuwah watoniyah. Yang ketiga, ukhuwah islamiyah. Persaudaraan sesama Islam. Selama masih mengakui la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, sholatnya masih menghadap kiblat, itu adalah saudara-saudara kita. Apapun alirannya, apakah itu NU atau Muhammadiyah atau Persis, ya, dan sebagainya. Nah itu al-ukhuwah. Yang kedua al-musawah. Ya. Al-musawah itu atau persamaan. Seluruh penduduk memiliki kedudukan yang sama dan setiap warga masyarakat memiliki hak kemerdekaan, kebebasan, dan yang membedakan hanya ketakwaannya. Dalam Islam mengakui kebersamaan, kesamaan, ya, kesamaan. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal tata keyakinan. Atasamuh atau toleransi. Ya. Umat Islam siap berdamping secara baik dengan semua penduduk termasuk Yahudi serta bebas melaksanakan ajaran agama dan harus memiliki sikap toleransi. Orang Islam harus bisa kerjasama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jangan menjadi orang egois. Ya. Itu. Yang keempat, at-ta'awun. Semua penduduk harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolonglah kamu dalam hal birri wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu, jangan kamu asal tolong-menolong 'alal ismi wal 'udwan, dalam hal tindakan yang enggak dibenarkan, ya, dalam hal dosa. Ya. Yang kelima, tasyawur, ya, atau musyawarah. Jika ada persoalan dalam negara yang penting, harus dilakukan musyawarah untuk diperolehnya mufakat, tasyawur. Yang keenam ada al-adalah, keadilan, berkaitan erat dengan hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Itu harus prinsip utama al-adalah, keadilan. Keadilan itu bukan berarti harus sama rata, sama rasa. Itu bukan keadilan. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu intinya. Ya. Oke, ini pertemuan yang kedua. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nanti lanjut ke pertemuan berikutnya. Silakan yang mau ngopi, silakan boleh. Baik Pak, saya mau tanya dikit Pak. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyudi ya? Kita Silakan. bicara tentang sejarah, ya, berbicara tentang sejarah dan peradaban Islam, ya, tentang peradaban Islam ini secara keseluruhan tidak lepas dari perkembangan peradaban Islam yang cukup panjang, Pak ya, seperti yang Pak sampaikan tadi, dan luas serta tidak dapat dilepas dari perkembangan politik, ya, kemudian ekonomi dan lain sebagainya, sehingga bisa dipersingkat mungkin Pak, ada semat Rasulullah itu mungkin apa klasik atau kemudian apalagi, sehingga sampai yang sekarang yang sangat modern. Bahkan Islam ini mungkin kalau dilihat dari kondisi sekarang ini insya Allah jumlahnya sudah meningkat ini, ya. Kurang lebih 1,5 miliar ini, ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin ada tahapan-tahapan yang bisa kami ketahui Pak dari Rasulullah, kemudian halo ya, terputus. Halo, terputus. Oke, nanti itu saya jawab nanti ya. Oke, kita lanjut aja dulu. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini terputus itu. Baik, bentar. Bentar, saya mau ke toilet dulu ya, bentar ya, bentar. Mic-nya Pak, belum aktif Pak. Oke, dengaran ya, ada ya? Ya, baik. Jadi peradaban Islam di era Khulafaur Rasyidin atau Khalifah Rasyidin itu dimulai pada masa Abu Bakar As-Siddiq, diawali dengan peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Apa itu Saqifah Bani Sa'idah? Setelah Rasulullah wafat, para sahabat segera berkumpul untuk bermusyawarah di suatu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah atau semacam MPR lah, ya, yang dulu dikenal dengan Nadi al-Qaum, guna memilih pengganti Rasulullah. Pengganti itu dalam bahasa Arab adalah khalifah. Ingat, khalifah bukan hanya bermakna pemimpin, tapi adalah pengganti. Pengganti Rasulullah itu namanya khalifah untuk memimpin umat Islam. Bukan mengganti sebagai nabi, bukan. Sebagai nabi atau rasul adalah Muhammad adalah yang paling terakhir, maka disebut khatamun nabiyyin, ya, penutup para nabi. Akan tapi dalam konteks ini
pengganti sebagai pemimpin umat Islam secara sosiologis. Nah, musyawarah itu secara lantas praktisi oleh kaum Ansor. Sikap mereka itu menunjukkan bahwa orang Ansor lebih memiliki kesadaran politik daripada yang lain dalam memikirkan siapa pengganti Rasulullah dalam memimpin umat Islam. Maka dalam ini pihak kaum Ansor, yaitu orang-orang Madinah, mencalonkan Sa'ad bin Ubaidah dari kaum Ansor untuk menjadi pemimpin. Nah, ketika sedang mereka mempersiapkan diri bermusyawarah, terdengarlah sampai Umar bin Khattab. Maka Umar kemudian pergi ke kediaman Nabi dan mengutus seseorang untuk menemui Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian keduanya berangkat dan di perjalanan ketemu dengan Ubaidah bin Jarrah. Setibanya di Bani Sa'idah, mereka mendapatkan dua golongan besar kaum Ansor dan Muhajirin sedang bersetegang. Nah, kaum Ansor ngotot, kamilah yang paling berjasa menampung orang-orang Muhajirin dari Mekah, sehingga kamilah yang berhak untuk menjadi dari golongan kami yang menjadi pengganti Rasulullah. Sementara kaum Muhajirin berpendapat enggak bisa, kami inilah yang paling berjasa terhadap Rasulullah. Karena di dalam sejak awal Rasul diangkat sebagai Rasul, kamilah orang-orang yang dari Mekah inilah yang sampai mengorbankan harta, nyawa dan sebagainya demi kebesaran Islam. Semuanya berdebat soal siapa yang paling berhak untuk menjadi pemimpin di kalangan kaum muslimin. Ketika bersitegang tersebut, Abu Bakar kemudian berdiri di tengah-tengah mereka, kemudian berpidato yang isinya merinci kembali jasa kaum Ansor bagi tujuan Islam. Nah, ya dalam bahasa singkatnya, saudara-saudara, kaum Ansor punya jasa besar bagi Islam. Mereka yang menampung, menerima golongan Muhajirin dari Mekah yang ke Madinah. Tanpa ditolong oleh kaum Bani Ansor, maka kita tidak akan besar seperti sekarang ini. Akan tetapi juga kaum Muhajirin besar juga jasanya yang selama ini mendampingi Rasulullah mulai dari awal diangkat sebagai Rasul sampai sekarang ini dengan mengorbankan harta dan jiwanya untuk kebesaran Islam. Sebenarnya dipuji semua oleh Abu Bakar. Nah, jadi kemudian Abu Bakar menutup bahwa Rasulullah pernah bersabda, al-a'immatu min Quraisyin, yang berhak menjadi kepimpinan dalam Islam adalah golongan Quraisy. Nah, dari ini kemudian Abu Bakar secara aklamasi terpilih sebagai Khalifatur Rasul, pengganti Rasul. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apa maksudnya Nabi mengatakan al-a'immatu min Quraisyin, yang berhak menjadi a'immah atau imam ataupun pemimpin adalah dari kaum Quraisy? Kalau mengacu ini secara letterlek harus dari suku Quraisy. Sekarang ini adakah suku Quraisy? Dan inilah yang kemudian digaungkan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan khilafah, ya, khilafah Islamiyah, baik dari Hizbut Tahrir maupun dari Ikhwanul Muslimin ataupun kelompok-kelompok yang lain. Mereka ingin kembali masa kekhalifahan. Makanya pertanyaannya, siapa yang jadi khalifah di dunia Islam? Apakah harus kaum Quraisy? Di Indonesia nggak ada kaum Quraisy kecuali Pak Quraisy Shihab. Itu kan adanya Quraisy, Pak Quraisy Shihab gitu. Nah, ini yang jadi perdebatan. Maka ada yang mengatakan Al-Quraisy ini bukan berarti suku Quraisy, akan tetapi adalah orang-orang siapapun sukunya yang memiliki watak seperti orang Quraisy. Orang Quraisy adalah wataknya, memimpin adalah orangnya tegas, ya, bijaksana, adil, jujur, dan sebagainya. Itu adalah karakteristik yang dimaksud. Karakteristik adalah karakteristik model orang Quraisy, bukan secara biologis keturunan Quraisy, bukan hanya semacam itu. Ini tafsir
dari memaknai al-aimatu min Quraisyin gitu ya. Nah, maka dalam konteks ini Abu Bakar terpilih sebagai mewakili kaum Quraisy sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Argumen lain kenapa Abu Bakar, karena beliau adalah aspek senioritas yang paling senior, paling sepuh, dan karena sejak mula pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar sebagai sahabat Nabi, ya. Kemudian beliaulah yang paling memahami risalah Rasul. Kemudian ketika Nabi sedang sakit, Abu Bakarlah yang sebagai pengganti menjadi imam sholat. Nah, itu ada argumen, ya. Abu Bakar merupakan tokoh tua yang sangat dihormati serta orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan tua, disebut as-sabiqunal awwalun, ya, yang pertama kali masuk Islam. Maka setelah mereka sepakat dengan gagasan Umar, saya berbaiat, kata Umar, kepada Abu Bakar. Maka satu demi satu, kelompok demi kelompok, mereka maju ke depan dan bersama-sama membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, itu awal mulanya. Maka baiat tersebut disemakan baiat Saqifah karena bertempat di Balai Saqifah Bani Sa'idah. Pertemuan politik itu berlangsung hangat, terbuka, demokratis, dan berdaulat. Pertemuan politik itu merupakan peristiwa sejarah penting bagi umat Islam, sesuatu yang mengikat mereka tetaplah dalam satu kepemimpinan pemerintahan. Maka terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama menjadi dasar terbentuknya sistem pemerintahan khalifah dalam Islam, kekhalifahan. Jadi khalifah itulah pengganti. Pak Harto adalah khalifah, presiden, pengganti siapa? Penggantinya Bung Karno. Habibie adalah khalifah, khalifahnya siapa? Khalifahnya Pak Harto. Gus Dur adalah khalifah, khalifahnya Pak Habibie. Terus. Gus Dur, Megawati adalah khalifah, khalifahnya Gus Dur. Pengganti terus. Nah, sekarang SBY pengganti khalifah, khalifahnya Megawati, penggantinya Megawati. Ganti Jokowi, siapa? Khalifah dia, khalifahnya SBY. Itu adalah khalifah gitu ya. Jadi jangan dikaitkan khalifah itu adalah mesti harus seperti yang diidealkan oleh kelompok-kelompok yang khilafah, ingin mengganti kepemimpinan umum umat Islam gitu ya. Nah, ini sistem politik Islam masa Khalifah Abu Bakar. Sistem politik Islam pada masa Abu Bakar bersifat sentralistis sebagaimana diterapkan Nabi berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Jadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, dalam memutuskan suatu masalah, Abu Bakar selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Jadi legislatif adalah yang membuat undang-undang, karena undang-undang didasarkan Al-Quran dan Hadis, ya. Kemudian eksekutif yang melaksanakan undang-undang, ya Abu Bakar, dan yudikatif yang mengadili terhadap perkara adalah juga Abu Bakar, khalifah. Itu namanya masih sentralistis. Lanjut. Kebijaksanaan politik dilakukan pada masa Abu Bakar, ya. Pertama adalah mengirim pasukan di bawah Usamah bin Zaid untuk memerangi kaum Romawi ketika sebagai realisasi dari rencana Rasulullah ketika Nabi masih hidup. Perlu kita ketahui bersama bahwa wilayah-wilayah Arab itu banyak yang masih dalam penjajahan Romawi Timur, Bizantium. Nah, karena terjajah, mereka ingin melepaskan diri. Disitulah kemudian Islam datang, membebaskan wilayah-wilayah yang dijajah oleh kaum bangsa Romawi, melepaskan diri dari penjajahan. Mereka kemudian dibebaskan dengan melalui peperangan-peperangan. Jadi harus kita pahami bersama bahwa misi utama Islam adalah bukan berperang untuk mengislamkan orang, tidak. Berperang itu adalah membebaskan masyarakat, membebaskan suatu negeri yang dijajah oleh bangsa lain, yaitu kaum Romawi, orang-orang Romawi yang beragama Kristen. Karena minta tolong pada pasukan Islam, saya datang membebaskan mereka gitu. Kalau orang-orang yang orientalis,
kaum orientalis yang non-muslim senantiasa mempropagandakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Sedangkan Islam itu berperang untuk cari makan. Nah, itu istilahnya semacam itu. Itu tidak benar, ya. Pembebasan ataupun peperangan itu dilakukan karena melihat suatu bangsa yang dijajah oleh bangsa lain, itu jajah. Maka ketika Islam membebaskan wilayah tersebut, misalkan di Mesir yang kemudian dibebaskan dari penjajahan Romawi, pemerintahannya ya silakan mereka kalau mengikuti Islam ya mereka masuk ke Islam, kemudian dipilihlah seorang penguasa di situ orang-orang yang sudah masuk Islam. Yaitu dan mereka memang mau masuk Islam karena terima kasih pada Islam. Entah itu sukunya apa, tapi selama dia sebagai seorang Muslim, dia adalah berhak untuk memimpin pasukan di sana, ya, bukan secara etnisitas. Begitu pula ke wilayah timur. Jadi pengirim pasukan ini, maksudnya membebaskan dari penjajahan Romawi. Kemudian pijakan berikutnya adalah waktu itu munculnya kelompok kaum Riddah. Riddah itu artinya orang murtad, ya. Kaum munafikun dan kemurtadan. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka segala perjanjian dengan Nabi menjadi terputus. Orang yang tadinya adalah non-Muslim, ya mengikuti agama-agama pagan, agama penyembah berhala, begitu Nabi wafat, mereka kembali kepada ajaran agama yang lama. Maka itu kemudian diperangi sama Abu Bakar, ya, diperangi. Yang ketiga, Khalifah di sana juga serta mengirimkan ekspedisi ke 12 front di bawah jenderal-jenderal masing-masing batalion. Nah, Khalifah Abu Bakar mengirimkan pasukan, ya, ke wilayah daerah-daerah yang membangkang, yang tadinya Islam kemudian keluar dari Islam, diperangi, atau mereka yang tidak lagi mau membayar zakat, itu diperangi. Kenapa zakat orang bayar zakat nggak bayar zakat kok perangi? Karena zakat itu merupakan sumber APBN-nya. Nah, waktu APBN-nya adalah dari zakat, sehingga orang-orang yang membangkang atau orang yang beran murtad nggak membayar zakat lagi itu diperangi, ya, akan melemahkan Islam. Nah, itulah maka misi utama Abu Bakar adalah mengirimkan pasukan ke 12 front di bawah jenderal masing-masing batalion. Kemudian di bidang pemerintahan, itu kebijakan Abu Bakar adalah pemerintah berdasarkan musyawarah. Pemerintahan bisa musyawarah. Walaupun sentralistis, tapi tidak mutlak. Hal-hal yang perlu dimusyawarahkan akan dibicarakan bersama-sama. Kemudian mendirikan amanat Baitul Mal. Ya. Para sahabat Nabi beranggapan bahwa Baitul Mal adalah amanah Allah dan masyarakat kaum muslimin. Ya, maka income, ya, atau pendapatan anggaran dari sumber manapun, terutama dari pembayaran zakat, termasuk ghanimah, hasil ketika berperang musuh dapat dikalahkan, maka ada harta rampasan. Harta rampasan itu dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Nah, tidak boleh orang mengambil sembarangan dari harta Baitul Mal, ya, tanpa seizin dari khalifah. Itu artinya apa? Itu adalah harta negara, APBN, pendapatan dan belanja negara, ya. Tidak boleh digunakan kepentingan pribadi. Kemudian ketiga, konsep pemerintahan. Politik pada masa pemerintahan Abu Bakar sangat berterak sentralistis dan sangat merakyat. Ya. Kemudian kekuasaan undang-undang. Abu Bakar tidak pernah menempatkan dirinya di atas undang-undang. Ya. Juga tidak pernah memberi sarana kerabatnya suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari undang-undang. Maka undang-undang sebagai pegangan pokok. Undang-undang apa itu? Berdasarkan Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya. Nah, mereka semua sama di hadapan undang-undang, ya, baik yang kaum muslim maupun yang non-muslim, itu ada aturannya semua.
Nah, kemudian berpindah kepada periode masa Umar bin Khattab. Menjelang wafat, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ini sistemnya suksesi dalam penunjukan. Disinilah tempat perbedaan di mana Abu Bakar yang diangkat dan diakui oleh mayoritas umat. Sedangkan Umar diangkat dan ditunjuk oleh seorang saja, itu Abu Bakar. Hal tersebut dilakukan supaya tidak muncul permasalahan seperti ketika Nabi meninggalkan umat Islam. Untuk memilih penggantinya timbul perselisihan yang nyaris membawa umat Islam ke gerbang kehancuran. Maka suksesi adalah berdasarkan penunjukan, bukan merupakan pemilihan. Prestasi Umar bin Khattab, beliau mendirikan atau membuat lembaga yang disebut Ahlul Hali wal Aqdi. Dalam masa pemerintahannya, Umar telah membentuk lembaga-lembaga yang disebut dengan Ahlul Hali wal Aqdi. Di antaranya adalah ada Majlis Syuro atau Dewan Penasehat. Ini ada 3 bentuk. Pertama, Dewan Penasehat Tinggi, yang terdiri dari para pemuka sahabat yang terkenal, antara lain Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Thalhah serta Zubair. Ada Dewan Penasihat Umum, terdiri dari banyak sahabat, baik Ansar dan Muhajirin, dan pemuka berbagai suku yang bertugas membahas masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum. Nah, ini Dewan Penasihat Umum. Kemudian ya, Dewan antara penasihat tinggi dan umum beranggotakan para sahabat Ansar dan Muhajirin yang dipilih hanya membahas masalah-masalah khusus. Apa yang bisa diambil dari mana ini? Ahlul Hali wal Aqdi adalah semua pejabat-pejabat itu terdiri dari berbagai macam unsur suku, baik Ansar maupun Muhajirin, bukan dari kelompok sendiri saja, kelompok Muhajirin saja, tidak. Ada pemerataan, ya. Berbeda nanti ketika pada masa selanjutnya ada satu kelompok saja gitu. Kemudian dari unsur Ahlul Hali wal Aqdi tadi ada Al-Khatib atau sekretaris negara. Di antaranya adalah Abdullah bin Arqam, ini sekretaris negara. Kalau sekarang ya Pratikno ya, sekretaris negara. Zaman era Jokowi yang terakhir ini. Yang 3 ada Nizamul Mali atau Departemen Keuangan, mengatur masalah keuangan dengan pemasukan dari pajak bumi, ghanimah, jizyah, fa'i, dan lain-lain. Ini adalah sumber income pemasukan dari negara, anggaran pendapatan ya negara. Yang keempat, Nizamul Idari, Departemen Administrasi yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Di antara adalah Dewanul Jund yang bertugas menggaji pasukan perang dan pegawai pemerintahan. Ini adalah dana untuk pengeluaran negara, anggaran pendapatan dan belanja negara. Yaitu jadi APBN ini sudah ada sejak dulu, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya. Ada Departemen Kepolisian dan penjaga yang bertugas memelihara keamanan dalam negara. Nah, ini itu pertama kali ada dalam Islam adalah sejak era Umar bin Khattab. Kemudian Departemen Pendidikan dan lain-lain. Pada masa Umar, badan-badan tersebut belum terbentuk secara resmi, dalam arti secara de jure belum terbentuk, tapi secara de facto telah menjalankan fungsi-fungsi badan tersebut. Meskipun demikian, dalam menjalankan roda pemerintahannya, Umar saja mengajak musyawarah para sahabatnya. Ini prestasi dari Umar bin Khattab, ya. Nah, yang unik adalah Khalifah Umar bin Khattab ini menggunakan gelar Amirul Mukminin, bukan khalifah, tapi Amirul Mukminin. Apa makna Amirul Mukminin? Amir adalah yang memerintah, mukminin adalah kaum mukminin. Jadi yang memerintah kaum mukmin, orang-orang yang beriman. Atau disebut juga komandan lah, komando, memberikan komando. Maka istilah ini ya hanya khusus pada Umar bin Khattab, ya. Adapun jasa-jasa Umar selama menjadi khalifah adalah pertama perluasan Islam. Umar meneruskan kebijakan Abu Bakar Siddiq untuk meluaskan wilayah Islam keluar semenanjung Arab. Pada waktu itu perluasan Islam telah terjadi besar-besaran dan dikenal dengan periode Futuhatul Islamiyah. Yang secara berturut-turut pasukan Islam berhasil menguasai Suriah, Persia, dan Mesir.
mulai ke arah timur ya, wilayah ke Persia atau Iran sekarang, ke barat sampai ke Mesir. Tadi saya sampaikan alasan perluasan adalah daerah-daerah di mana dulu pernah dijajah baik Persia maupun dijajah oleh Romawi. Lanjut. Yang kedua, prestasi Umar adalah menetapkan aturan pembagian harta warisan. Walaupun sudah disebutkan dalam Al-Quran, akan tetapi kemudian dijabarkan kembali oleh Umar bin Khattab, pembagian warisan. Kemudian perubahan prinsip kias. Kias itu analogi dalam hukum. Ya. Kalau sekarang mungkin ketika ada narkoba, bagaimana hukumnya penggunaan narkoba? Haram. Loh kenapa haram? Itu enggak ada dalam Al-Quran tentang narkoba. Dikiaskan dengan kulu muskirin khomrun. Setiap yang memabukkan itu khomer. Wa kul khomrun haramun. Setiap yang khomer adalah haram hukumnya. Itu artinya kias. Kias. Dan pengangkatan para hakim. Ya. Karena begitu luasnya kekuasaan Islam pada masa Umar bin Khattab, maka di tiap-tiap wilayah diangkatlah seorang hakim yang mengadili berbagai perkara-perkara, baik yang pidana maupun perdata. Kemudian yang kelima, pemakaian cambuk dalam melaksanakan hukuman badan. Ketika terjadi pelanggaran dari rakyat, masyarakat, maka si pelanggar hukum tadi divonis untuk dicambuk. Maka beliau menggunakan cambuk untuk hukuman badan. Ya. Bukan dipukuli pakai tongkat, bukan, tapi cambuk. Kemudian menetapkan hukuman 80 kali dera bagi mabuk. Mereka yang ketahuan mabuk itu dihukum, dipukul, didera pakai cambuk tadi 80 kali. Kemudian pemungutan zakat atas kuda yang diperdagangkan, jual beli kuda ataupun binatang tunggangan ya katakan itu kena zakatnya. Kemudian larangan menyebutan nama wanita dalam lirik syair. Apa dalam lirik syair membuat puisi-puisi ya syair-syair itu larangan menyebut nama wanita karena di situ mengandung unsur ya tanda kutip pornografi lah gitu. Bukan saja sekedar menyebut nama, tapi juga memuji-muji perempuan. Tuh. 9 penentuan almanak atau kalender hijriah. Nah ini kalender hijriah itu diprakarsai pertama oleh Umar bin Khattab. Kalau sekarang tahun 1444, berarti sudah 1444 tahun ya. Kalender hijriah dimulai tanggal 1 hijriah adalah pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian penyelenggaraan sholat tarawih berjamaah. Sebelumnya sholat tarawih nggak ada berjamaah masing-masing tarawih. Nabi mengajarkan 11 rakaat tarawih termasuk dengan witirnya. Tarawihnya itu ada 8 rakaat, witirnya 3 rakaat. Tapi oleh Umar bin Khattab ditambahkan ada sholat tarawih berjamaah dan rakaatnya pun ditambah menjadi 23 rakaat. 20 sholat tarawihnya yang 3 rakaat adalah witir. Nah, itu. Jadi idenya pada masa Umar bin Khattab. Kemudian beliau menambahkan kata as-sholatu khairum minan naum pada azan salat subuh. Yang sebelumnya enggak ada. Pada zaman Rasulullah enggak ada as-sholatu khairum minan naum, tapi pada era Umar bin Khattab ada as-sholatu khairum minan naum. Mungkin kalau kita mendengarkan azan subuhnya di Mekah itu saya juga enggak mendengar ada as-sholatu khairum minan naum. Salah apa enggak itu? Ya enggak salah. Ya. Karena itu adalah ide dari Umar bin Khattab. Kalau ikuti Rasulullah, Rasul tidak memerintahkan menggunakan as-sholatu khairum minan naum. Ya. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun, itu 10 tahun 6 bulan 4 hari.
Sebelum wafat, Umar telah memilih para sahabatnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini telah memilih, ya karena beliau sudah punya firasat mau meninggal. Dan ternyata meninggalnya dibunuh, ya dibunuh ketika sedang sholat. Ya. Ya, ini khalifah yang kedua. Ya, lanjut. Peradaban Islam di era Utsman bin Affan. Di era Utsman bin Affan ini sangat dinamika sangat luar biasa. Dinamika kepemimpinan, suasana politik itu luar biasa. Bahwa Umar bin Khattab pernah membuat tim formatur yang disebut dengan Ahlul Hal wal Aqdi, ya. Nah, setelah pasca kekhalifahan lama nggak ada Ahlul Hal wal Aqdi, maka ketika kemarin untuk Muktamar NU di Jombang tahun 2015 itu para ulama membentuk kembali Ahlul Hal wal Aqdi yang bertugas untuk memilih siapa yang akan menjadi ketua umum PBNU. Nah, itu namanya Ahlul Hal wal Aqdi muncul kembali, gitu ya. Nah, di akhir kepemimpinan Umar, ya, yang membentuk Ahlul Hal wal Aqdi dengan tugas pokok menentukan siapa yang layak menjadi penerus Khalifah Umar bin Khattab dalam pemerintahan umat Islam. Maka suksesi pemilihan khalifah ini dimaksudkan untuk menyatukan kembali kesatuan umat Islam yang pada saat itu menunjukkan adanya indikasi desintegrasi. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam Dewan Ahlul Hal wal Aqdi posisinya seimbang, tidak ada yang lebih menonjol sehingga cukup sulit menetapkan salah satu di antara mereka sebagai pengganti Umar bin Khattab. Walaupun pada akhirnya mereka sepakat memutuskan Utsman bin Affan sebagai khalifah setelah Umar bin Khattab. Kenapa? Utsman termasuk kelompok as-sabiqun al-awwalun, orang yang paling awal masuk Islam. Di antara kelima calon hanya Thalhah yang sedang tidak berada di Madinah ketika terjadi pemilihan. Abdurrahman bin Auf mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan musyawarah pemilihan khalifah pengganti Umar. Ia meminta pendapat masing-masing nominasi, ya. Saat itu Zubair dan Ali mendukung Utsman. Utsman sendiri mendukung Ali. Jadi semua saling lempar-lemparan gitu ya. Sama seperti kalau kita memilih imam sholat. Ayo Pak Hafid silahkan jadi imam sholat. Oh jangan saya, Pak Wahyu dia aja. Pak dia melemparkan lagi. Udah Bapak aja. Nah gitu. Saya membayangkan seandainya pemilihan bupati, gubernur, presiden menggunakan sistem semacam itu. Silahkan Anda aja. Oh jangan saya, ini aja yang jadi presiden, jadi bupati. Wah hebat sekali itu. Tapi sekarang kan enggak. Semua orang merasa paling berhak. Nah, paling berhak. Kemudian yang paling banyak duitnya itu yang menang. Itu biasanya kan semacam itu. Oleh karena itu, diperlukan modal politik yang besar untuk menjadi seorang kepala daerah. Itu. Maka ketika dia terpilih, target utamanya adalah bagaimana mengembalikan modal, gitu. Nah, maka banyak yang ketangkep KPK, gitu kan. Bukan hanya kembali modal, tapi kembali untung, nambahkan lagi. Nah, itulah yang sekarang terjadi. Tapi kita lihat coba pada masa Khulafaur Rasyidin, malah orang saling tunjuk-menunjuk untuk menjadi pemimpin, gitu ya. Oke. Akhirnya Abdurrahman bin Auf mengumpulkan pendapat para sahabat besar lainnya sehingga bersepakat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Nah, mulai dari sinilah kepemimpinan Utsman bin Affan terjadi kekacauan di kalangan kaum muslimin.
Jadi akhirnya suara mayoritas mengendaki dan mendukung Utsman, lalu ia dinyatakan resmi sebagai khalifah melalui sumpah dan baiat seluruh umat Islam. Pemilihan itu berlangsung di bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah atau tahun 640 Masehi dan dilantik pada awal Muharram 24 Hijriah atau 644 Masehi. Nah, ketika Tolha kembali ke Madinah, Utsman memintanya untuk menduduki jabatan. Ya karena Tolha dari anggota Ahlul Hal wa Aqdi waktu itu tidak hadir. Maka begitu Tolha kembali ke Madinah, kata Utsman, ayo silakan kamu menggantikan saya sebagai khalifah. Tapi Tolha menolaknya, ya. Wah enggak, Anda sudah terpilih. Wah kalau gitu saya berbaiat kepada Utsman. Nah, itu kata Tolha. Luar biasa demokratisnya. Maka dengan demikian proses pemilihan Khalifah Utsman bin Affan berdasarkan suara mayoritas, semuanya bersepakat semua. Nah, program Utsman pertama ada perluasan wilayah, ya nanti dibaca aja ini. Kemudian perluasan wilayah ini sampai ke Siprus, Asia Kecil, wilayah-wilayah yang bisa diduduki sampai hampir sampai ke India, ya. Kemudian ke timur ke India, ke barat sudah sampai Tunisia. Bahkan Siprus, ya, Pulau Siprus. Kemudian prestasi yang kedua adalah penyusunan mushaf Al-Qur'an. Karena disadari bahwa semakin banyak para penghafal-penghafal Al-Qur'an, hafidhul Qur'an, wafat dalam peperangan. Sehingga dikhawatirkan nanti semakin akan hilang Al-Qur'an itu. Maka beliau kemudian memerintahkan untuk menulis kembali mushaf Al-Qur'an sesuai dengan logat aslinya. Mohon maaf, Al-Qur'an itu karena tersebar ke seluruh penjuru, ya, ejaannya berubah. Kalau saya pernah waktu di haji dulu, sholat di samping saya adalah orang Turki. Ketika saya mengucapkan Allahu Akbar, orang Turki bacanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka lisannya nggak bisa akbar. Sama orang Jawa. Nggak bisa, ain itu nggak bisa, nga. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita ya orang santri. Orang asli Jawa lidahnya alhamdulillahirabbil ngalamin, nga. Apakah dipersalahkan? Ya logatnya begitu. Ya. Orang orang Sunda nggak bisa fa itu nggak bisa pak. Fitnah menjadi fitnah itu misalkan tuh, ya. Al-Fatihah, Al-Fatihah, pokoknya pak. Orang Cina nggak bisa r. Oh, Al-Rahman, Al-Rahmanir-Rahim. Itu orang Cina. Ya memang logatnya begitu, lisannya begitu. Nggak bisa dipersalahkan. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari perbedaan-perbedaan bacaan, maka Utsman memerintahkan menyusun kembali mushaf Al-Qur'an sesuai dengan ejaan yang benar. Dan itulah disebut dengan mushaf Utsmani yang kita kenal sampai sekarang ini, ya. Mushaf Utsmani. Baik. Nah, kemudian terjadi peristiwa fitnah dan ya. Materinya nggak muncul, Prof. Nggak muncul ya? Iya, Prof. Saya ulangi kalau begitu. Muncul, Pak. Muncul, Prof. Muncul. Saya muncul, Prof. Muncul, Prof. Udah muncul. Ada ya? Muncul, Prof. Oke. Ada. Peristiwa fitnah dan terbuka apa? Oke ya. Ya. Sebab terjadinya fitnah adalah pertama, Utsman bin Affan mengangkat pejabat-pejabat dari kalangan keluarganya, yaitu golongan Bani Umayyah. Jadi di sini mulai muncul gerakan nepotisme. Nepotisme itu semua yang diangkat sebagai pejabat adalah dari family-familinya, keluarganya. Seperti adalah kemenakannya sendiri menjadi yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur di Syria. Ini yang kemudian yang lain-lain juga semua dari keluarganya sendiri. Apa keuntungan plus minus keluarganya sendiri diangkat sebagai pejabat?
Kelebihannya adalah pertama mudah mengendalikan, mudah diperintah karena dia masih pemilihnya sendiri. Akan tapi negatifnya apa? Terjadi determinisme, ketergantungan, ya, ketergantungan kepada pemimpin utama khalifah itu, ya. Sehingga apabila dia terjadi menyeleweng, orang mungkin masih agak segan untuk menindakan. Wah, dia masih keluarganya khalifah, biarin aja lah. Nah, jadi begitu ya. Nah, dan yang kedua menimbulkan kecemburuan. Tidak ada kelompok-kelompok lain selain kelompok keluarganya menjadi pejabat. Sehingga menimbulkan kecemburuan dari umat yang lain, masyarakat yang lain. Ini sisi negatifnya. Nah, oleh karena itu terjadilah peristiwa fitnah yang luar biasa pada masa itu. Nah, yang kedua, hilangnya pengaruh kaum Ansor dan Bani Hashim dalam pemerintahan Islam. Karena yang diangkat adalah kelompok Bani Umayyah, maka dari golongan Bani Hashim tidak terakses sama sekali. Begitu pula golongan kaum Ansor yang ada di Madinah tidak terakses sama sekali. Akhirnya timbullah kecemburuan. Kemudian kesederhanaan dan kemurahan hati Utsman membuatnya tidak bisa bersikap tegas. Utsman ini kan seorang yang alim, ya, seorang yang alim. Nah, karena orang yang sangat jujurnya, sangat murah hati, sangat sederhana, kesannya membuat dia tidak bisa bersikap tegas ketika ada pejabat yang dari golongan keluarga sendiri melakukan tindakan-tindakan penyelewengan. Dia tidak segera mengganti. Yaitu. Sementara di akar bawah masyarakat sudah mulai resah dan gelisah gitu. Nah, kemudian yang keempat, terjadi pembuangan Abu Darda Al-Ghifari. Orang yang begitu jujur dan sangat loyal, ya. Tapi ternyata dibuang, mungkin karena munculnya banyak pembisik-pembisik di sekitar Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya menimbulkan kemarahan kaum muslimin. Masa orang sejujur itu Abu Darda kok dibuang, itu tidak dijadikan apa-apa. Non-job lah mungkin begitu. Yang kelima, munculnya kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah yang sejak awal Rasulullah wafat terus mengembangkan isu-isu dan hoax, ya, berita-berita hoax, menyebabkan hasutan pada kalangan kaum muslimin. Kemudian memimpin pemberontakan ataupun aksi demonstrasi lah begitu kalau bahasa sekarang itu. Maka pada tahun 656 terjadi pemberontakan di Mesir. Mereka menuntut agar gubernur Mesir diganti karena gubernur Mesir adalah masih keluarganya Utsman. Mereka juga meminta Utsman bin Affan menyerahkan Marwan bin Hakam kepada mereka, tapi hal itu tidak disetujui oleh Utsman bin Affan. Nah, kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran tanggal 17 Juni tahun 656 Masehi. Mereka memasuki rumah Utsman bin Affan dan membunuh Utsman yang sedang membaca Al-Quran. Maka Utsman meninggal pada usia 82 tahun setelah memerintah selama 12 tahun. Itu terjadi luar biasa fitnah waktu itu. Nah, akibat terbunuhnya Utsman, pertama adalah bangkitnya kembali semangat kesukaan Arab ataupun asobiyah, ya, asobiyah. Yang dulu sudah hilang, kemudian muncul kembali. Kemudian pecahnya kesatuan umat Islam. Kemudian pusat pemerintahan bergeser dari Madinah ke Damaskus, yaitu pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian yang keempat, gerakan perluasan Islam mengalami kemunduran. Itu, ya. Kemudian yang kelima, pecahnya perang saudara yang turun-temurun dalam Islam, yang tidak pernah berhenti sepanjang peradaban Islam. Pecah perang saudara, ya, berturut-turut, mulai dari Ali melawan Muawiyah, terus Muawiyah dilawan oleh Bani Abbasiyah terus berperang terus sampai sekarang ini. Nah, kemudian selanjutnya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib.
Setelah Utsman bin Affan terbunuh, keadaan negeri semakin kacau. Ali bin Abi Thalib diminta menjadi khalifah oleh sebagian besar kaum muslimin. Mereka beranggapan tidak ada yang patut menjadi khalifah kecuali Ali. Mendengar hal tersebut, Ali berkata, urusan itu bukan urusan kalian. Ini adalah perkara yang sangat penting. Urusan ahli syura bersama para pejuang perang Badar, kata Ali. Tapi akhirnya Ali dibayat menjadi khalifah pada tanggal 25 Zulhijjah tahun 33 Hijrah di Masjid Madinah. Pembayatan itu dimulai oleh sahabat besar yaitu Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Jadi Ali dipilih secara aklamasi ya oleh para sahabat yang 6 itu. Nah, usaha Ali selama menjadi khalifah adalah pertama mengganti para pejabat yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Diganti pejabatnya karena adalah famili Utsman bin Affan. Tapi dampaknya mereka yang diganti oleh Ali protes, nggak terima, diganti. Nah itu loh. Kemudian mengambil tanah yang dibagikan Utsman bin Affan pada kerabatnya tanpa ada alasan yang jelas. Jadi Utsman bin Affan ketika menjabati khalifah membagikan tanah-tanah kepada saudara-saudaranya. Nah, zaman Ali diambil kembali tanah tersebut. Kemudian memberikan tunjangan pada kaum muslimin dari Baitul Mal, memberikan BLT lah bahasa sekarang itu, bantuan langsung tunai. Tapi diambil dari Baitul Mal, bukan dari subsidi BBM, dulu nggak ada BBM ya. Dan memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Kufah itu dekat dengan di wilayah Irak. Maka tradisi memindahkan ibu kota itu sudah berlangsung sejak zaman era Ali bin Abi Thalib. Maka kalau sekarang Jokowi akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Pasir di Kalimantan Timur, ya hal-hal yang wajar-wajar saja. Dan itu mungkin dipandang lebih baik ya, karena mengembangkan perekonomian yang lebih bagus lagi di sana. Itu barangkali semacam itu. Nah, jasa Ali bin Abi Thalib selama menjadi khalifah pertama menyempurnakan bahasa Arab, di mana tulisan Arab, huruf Al-Quran itu pada awal-awal zaman Rasulullah itu tidak menggunakan titik dan harokat, gundul persis. Tapi orang Arab bisa membaca mana huruf ba, ta, sa, jim, coba titik, ya. Kalau orang kita nggak ada titiknya malah bingung. Maka adalah Aswad Ad-Du'ali yang pertama kali memberikan harokat dan juga titik. Ba titik merupakan ba itu adalah titiknya 1, tak titiknya 2, sa titiknya 3. Nah, itu sudah disusun oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Termasuk membuat harokat. Ada yang fathah, ada yang kasroh. Fathah dibaca A, kasroh dibaca I, doma dibaca U. Nah itu. Ada tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin doma. Ada tasydid, ada sukun, tanda berhenti. Itu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Maka beliau mengarang kitab-kitab nahwu. Apa tujuannya? Agar orang-orang Islam yang non-Arab ya, itu bisa membaca Al-Quran dengan benar. Masuk sampai kita sekarang ini bisa mempelajari. Kita berkat jasa Abu Aswad Ad-Du'ali. Kemudian membangun pusat kota. Pada masa pemerintahannya, Ali membangun sebuah kota yang disebut Kufah di daerah Irak, yang kemudian dijadikan sebagai pusat pemerintahan serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian di masa Ali ada pemberontakan, pertama pemberontakan Thalhah, Zubair dan Aisyah. Ya, ini sahabat-sahabat Rasulullah semua, kawan-kawan beliau semua. Pada tahun 36 Hijriah, Thalhah, Zubair dan Aisyah didukung oleh penduduk Basrah, terjadi peperangan. Yang terjadi di antara kedua pihak tersebut disebut Perang Jamal. Nah, Thalhah dan Zubair terbunuh, sedang Aisyah sebagai mertuanya itu ditawan kemudian dikembalikan ke Madinah. Besok mertua melawan menantu, itu kan lucu. Yang kedua pemberontakan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, inilah nanti yang akan kita sampaikan pada perkuliahan sesi berikutnya mengenai pemikiran Islam. Itu munculnya peperangan berawal dari peperangan antara Ali dengan Muawiyah yang disebut perang Siffin. Ya. Pada perang itu Muawiyah bin Abu Sufyan hampir kalah
kemudian terjadi perjanjian damai atau tahkim atau arbitrase, dan kemudian perang berakhir. Kemudian muncul pemberontakan kaum Khawarij. Kaum Khawarij dulunya adalah pasukan Ali bin Abi Thalib, tapi kemudian ternyata kecewa dengan hasil tahkim atau arbitrase. Kemudian mereka memberontak keluar dari Ali, dan kemudian terjadilah peristiwa peperangan di Nahrawan, dan kaum Khawarij pun berhasil dikalahkan. Kaum Khawarij ini kemudian mengembangkan pemikiran yang radikal, ya, yang sampai sekarang kelompok radikalis di era modern disebut Neo Khawarij. Nah, nanti kajian ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Karena kekalahannya pada perang Nahrawan, kaum Khawarij semakin dendam pada Ali dan Ali bin Abi Thalib. Mereka diam-diam menyusun rencana untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin As. 3 orang ini yang dianggap biang keladi perpecahan. Ya. Nah, kaum Khawarij menetapkan 3 orang untuk melaksanakan pembunuhan. Pertama adalah Abdullah bin Muljam, bertugas membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah, dan ini berhasil membunuh. Dan Barak bin Abdullah At-Tamimi bertugas membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan. Ternyata gagal. Bahkan dia ditangkap oleh Muawiyah, masukkan penjara. Amr bin Bakar At-Tamimi bertugas membunuh Amr bin As di Mesir. Ini juga gagal. Ya. Hanya Abdullah bin Muljam yang berhasil melaksanakan tugasnya membunuh Ali bin Abi Thalib ketika sedang sholat subuh. Nah, itu. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Cukup. Tadi pertanyaan dari Pak Wahyudi tadi ya. Ya, saya akan menjawab bahwa sebentar, ini kok gelap ini, di sini lagi hujan, saya hidupkan lampu dulu sebentar. Ya, apa manfaatnya kita belajar sejarah, ya, peradaban, dan hubungannya dengan perkembangan Islam di era modern? Perlu diketahui bersama bahwa perjalanan sejarah Islam itu penuh dengan dinamika. Bahwa sejarah itu nggak monoton, akan tapi penuh dengan dinamika. Ya, bahwa peradaban Islam di satu sisi pernah mengalami puncak keemasannya, terutama pada era kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Walaupun secara politis, ya, di awal-awal mereka bangkit adalah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, mengembangkan Islam sampai ke seluruh penjuru dunia, terutama minus Amerika tentunya, ya, minus Australia, tapi di wilayah Asia dan Eropa berhasil ditaklukkan Islam. Setelah menjadi wilayah Islam, itu muncullah sains dan teknologi, ya, walaupun masih sangat sederhana. Tradisi berpikir rasional berkembang, terutama pada awalnya di era Daulah Bani Abbasiyah, yang pada masa pemerintahan Al-Ma'mun dan Harun ar-Rasyid. Itu. Sehingga banyak penulis-penulis ulama-ulama Islam menghasilkan karya-karya besar. Misalnya di bidang fikih, kita mengenal adanya imam mazhab yang 4, yaitu Imam Maliki, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Hambali, kemudian ada Imam Hanafi, ya, dalam bidang fikih. Kemudian muncul lagi di bidang tasawuf ada Imam Ghazali dan sebagainya. Ada Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya. Kemudian di bidang filsafat, banyak ulama-ulama besar. Itu adalah hasil pemikiran-pemikiran dari karya-karya besar para ulama di era kebesaran Islam. Nah, termasuk juga adalah di bidang sains, ditemukannya matematika oleh Al-Khawarizmi yang menulis kitab Al-Jabar wal Muqabalah misalnya itu. Bentar.
Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa munculnya teknologi sekarang ini, bentar, ada telepon malah. Halo, Assalamualaikum. Apa nih? Hah? Undangan besok Senin jadi. Aku tadi ke tempat Pak Hono. Besok Senin tiba-tiba. Oke. Sementara itu dulu. Lain-lain mungkin dibicarakan lagi. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Itu berawal dari pertama pemikiran rasional. Ya, pemikiran rasional, ya. Kemudian contohnya tadi matematika itu kan memang diawali dari Al-Quran. Kan tadi saya singgung mengenai istilah hisab atau perhitungan. Dengan adanya rumus-rumus matematika yang disebut dengan logaritma atau sebagai nama dari Al-Khawarizmi itu kan adalah hasil karya ulama-ulama, gitu kan. Nah, kemudian itu dikembangkan oleh para pemikir-pemikir berikutnya, dan setelah Islam tergusur dari secara politik, ya, kemudian kekuasaan